Baik teman-teman, setelah tadi si responden kita mengisi Google Form, sekarang tugas kita mengisi form A. Form A, baik, ini kita klik form A. Form A. Oke, formulir penemuan terduga dan pasien tuberkulosis form A. Form A online ini sebenarnya diambil dari form A yang ada di buku yang seperti teman-teman biasa ngisi laporan form A. Oke, kita next. Profil wilayah. Nah, halaman ini diisi memang ini khusus oleh kader. Profil wilayah Lampung. Next. Nama kabupaten kota Bandar Lampung. Lanjut. Tanggal laporan. Tanggal laporan ini setelah teman-teman tadi melaksanakan penyuluhan online dan mereka sudah mengisi, kan teman-teman bikin laporan. Misalnya tadi tanggal 3, oke lah laporannya misalnya tanggal 5. Tanggal 5. Nama kader yang melakukan screening. Sunainah tadi kan, contoh Sunainah. Nomor HP kader, nah ini nomornya Sunainah. Berapa nomornya diisi. Nama responden. Nama responden itu kan responden yang sudah mengisi tadi, yang sudah mengisi Google Form yang di tentang screening tadi. Misalnya kan ada 30 nih, 30 nanti kan mereka lapor sama teman-teman siapa aja yang mengisi. Nah, misalnya contohnya tadi yang ngisi Epen. Nomor induk kependudukan. Ini nomor induk kependudukan Epen. Isi. Jenis kelamin, data responden yang di screening, laki-laki, usia 30. Kecamatan Labuan Ratu. Kelurahan Sepang Jaya. Alamat lengkap Jalan Sultan Haji misalnya ya, Sultan Haji. Nomor HP yang di screening, nomor HP Epen ini contoh, karena kan yang di screening kan tidak cuma satu, paling tidak kan ada 15 sampai 20 orang lah itu, atau malah 30-nya boleh juga mengisi. Nah, sekarang sumber data penyuluhan screening. Penyuluhan dengan anggaran bukan ya, berarti penyuluhan mandiri. Apakah responden dirujuk ke puskesmas? Nah, ini kan teman-teman kan nanya nih. Tadi kan misalnya si Epen tadi kan dia punya DM, dia perokok, dia sesek, berarti kan seharusnya dia dirujuk ke puskes. Nah, misalnya dia dirujuk ke puskes, ditulis iya. Tapi kalau misalnya dia tidak dirujuk ke puskes, misalnya kita tulis apakah responden dirujuk ke puskes. Misalnya tidak. Atau misalnya iyalah, misalnya dia dirujuk ke puskes, iya. Jika iya, apakah responden periksa ke puskesmas? Nah, misalnya dia kan sekarang ini di masa COVID ini kan banyak puskesmas yang tidak mau menerima dahak kiriman dari kader. Tetapi kalau suspek datang sendiri itu kan masih ada yang mau menerima. Misal nih, iya diperiksa. Tapi kalau misalnya puskes tidak mau memeriksa, ya ditulis saja tidak. Terus tanggal hasil periksa, ini contohnya yang diperiksa ya. Kalau yang nggak diperiksa ya tinggal ditulis saja. Tanggal hasil periksa, misalnya tanggal 10 Mei. Nama puskesnya, Puskesmas Kedaton misalnya ya, Kedaton. Nah, jika responden dirujuk tapi tidak mau periksa, kan ada nih teman-teman tadi sudah menemukan mereka bergejala, ada batuk, kemudian punya faktor resiko yang seharusnya dirujuk. Tetapi dia tidak mau diperiksa. Nah, teman-teman harus memberikan alasan. Misal alasan karena
puskesmas tidak mau menerima dahak, misal nih ya, puskes tidak mau menerima dahak, oke, atau suspeknya tidak mau diperiksa kalau tidak didampingi kader misalnya. Nah terus kapan responden akan dirujuk kembali? Nah karena dia tidak mau diperiksa, alasannya karena puskes tadi nggak mau menerima dahak, atau dengan alasan si suspek nggak mau kalau nggak didampingi kader, ada juga pertanyaan kapan responden akan dirujuk kembali. Misalnya apabila keadaan sudah normal. Oke ya. Lanjut. Nah sekarang tadi kan tentang pemeriksaan. Jadi sekarang hasil pemeriksaan. Misalnya tadi yang sudah diperiksa. Yang sudah diperiksa misalnya nomor sediaan dahaknya 412. Misal tipe pasien misalnya BTA positif karena dia BTA. Tapi kalau misalnya dia dirujuk ronsen berarti kan dia tidak ada nomor sediaan. Jadi tulis saja ronsen di situ. Nah, kalau dia ronsen berarti ronsen, kalau tidak TB, kalau dia ada COVID ditulis di situ COVID. Kalau dia ada TBC plus COVID, ada koinfeksi TBC COVID. Terus, apakah pasien diedukasi untuk tes HIV? Jelas iya, kalau dia pasien berarti dia diedukasi. Ini harus ya teman-teman ya. Tanggal edukasi untuk pasien HIV, teman-teman pasti paham. Tanggal edukasi sama dengan tanggal hasil pemeriksaan, karena biasanya kan langsung. Nama pasienkes rujukan tes HIV, semua pasienkes kan bisa tes HIV, tadi Kedaton misalnya langsung puskesmas Kedaton. Apakah responden periksa tes HIV? Iya. Tanggal tes HIV sama dengan tanggal tadi, biasanya kan begitu mereka dites dahaknya, mereka akan dites juga HIV-nya, misalnya tanggal 5. Oke, next. Nama PMO, misalnya PMO-nya Dwi. Nomor HP PMO, oke, diisi. Tipe PMO keluarga. Oke, next. Nah, sampai sini terus teman-teman menyiapkan laporan. Otorisasi laporan disiapkan oleh kader. Nama kadernya siapa? Tadi nama kadernya Sunainah. Tanggal disiapkan tanggal berapa? Biasanya teman-teman akhir bulan ya. Oke, misalnya tanggal, karena sudah selesai kan, tanggal 20 misalnya. Diperiksa oleh koordinator SSR, ditulis nama koordinatornya siapa. Kalau sampai lupa tanggalnya, lupa namanya, kebangetan. Tanggal diperiksa ini ya ditulis saja di akhir bulan saja, isi di akhir bulan. Oke, selesai. Terima kasih atas laporannya, langsung di submit. Berarti selesai sudah. Jadi yang harus teman-teman perhatikan, ketika teman-teman melaksanakan penyuluhan, kemudian teman-teman meminta responden itu untuk mengisi, jangan lupa teman-teman tanya, mereka punya faktor risiko apa aja yang sudah dilaporkan, kemudian apakah mereka ada kriteria untuk dijadikan suspek, karena itu nanti akan sangat